Setiap kita manusia tentu tidak bisa lepas dengan yang namanya kesedihan. Nah, termasuk di dunia per-YouTuber, kesedihan merupakan sesuatu pelengkap ketika kita menekuni dunia per-YouTuber itu sendiri. Tentu kesedihan itu tak perlu berlarut-larut untuk diri kita di dalam mengembangkan channel, karena kesedihan yang berlarut-larut bisa mematikan kreativitas kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pemikiran kepada teman-teman tentang bagaimana memanajemen kesedihan supaya mendatangkan kebahagiaan bagi kita seorang YouTuber. Ikuti ya video kali ini, jangan di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel aku. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman sharing tentang kesedihan dan kebahagiaan sebagai seorang YouTuber. Percaya boleh tidak, di dalam dunia per-YouTuber tak sedikit mengundang kesedihan di antara kita semua. Kenapa bisa sedih? Ya iyalah, melihat kondisi channel yang sepi pengunjung, subscribe yang kita harapkan belum sesuai dengan harapan, jumlah jam tonton yang mungkin masih kurang, dan seterusnya. Banyak kesedihan-kesedihan yang sekiranya perlu kita manajemen, bukan untuk perkembangan channel kita masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana supaya kesedihan itu menjadikan diri kita bahagia menjadi seorang YouTuber. Langsung saja teman-teman. Yang pertama, berpikir positif. Nah, sebagai seorang YouTuber, tentu kita harus selalu berpositif. Berpikir positif ini artinya begini konkretnya. Kita harus siap menerima kelebihan-kelebihan channel yang dikembangkan oleh teman-teman kita di luar sana. Begitu juga sebaliknya, kita harus siap menerima kekurangan-kekurangan yang sekiranya yang terjadi di dalam perkembangan channel kita yang saat ini kita kembangkan. Jadi intinya kita itu cukup sadar kelebihan-kelebihan channel orang dan kekurangan-kekurangan dari perkembangan channel yang kita usahakan saat ini, teman-teman. Nah, kita taruh ini porsinya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan ini bukan untuk kita bandingkan, tetapi untuk kita pahami. Oh iya ya, channel dia mengembangkan seperti ini, topik atau niche-nya ini, kalau kita seperti ini. Nah, karena semua itu bisa terjadi karena audien itu sangat beragam, teman-teman. Daya minatnya itu beragam sekali. Nah, ada motivasi, ada edukasi, ada hiburan, dan lain-lain. Nah, dari kesempatan yang ada, tergantung kita hobinya di mana, kan begitu. Seperti video saya tentang menjadi motivasi seorang YouTuber atau menjaga semangat menjadi seorang YouTuber di video-video sebelumnya. Kata kuncinya, sekali lagi saya tekankan, berpikir positif ini kita siap menerima kelebihan-kelebihan orang lain. Insya Allah dengan kesetiaan kita dalam melihat kelebihan orang lain itu sebagai sumber pembelajaran kita berpikir positif. Artinya haknya orang kok untuk lebih kreatif. Dan saya yakin ketika saya mengamati beberapa channel, teman-teman yang upload pertama, kedua, ketiga video dan selanjutnya itu ada beberapa perubahan. Ya, mulai perubahan pembuatan cover, perubahan bagaimana di depan kamera, sama dengan saya juga proses belajar. Nah, di dalam proses belajar itu kita harus lebih mengedepankan berpikir positif. Ada pepatah ya atau kalimat mengatakan seperti ini, jangan susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Salah atau benar ini tolong dikoreksi ya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu dibuang jauh-jauh, teman-teman. Jadi kita fokus berpikir positif. Jadi sebenarnya tidak hanya di dunia per-YouTuber, di dunia biasa-biasa saja, baik kita bekerja, berkomunikasi, bermasyarakat, berkeluarga, semuanya dari skala kecil sampai skala luas kita harus berpikir positif. Karena dengan berpikir positif kita bisa mengembangkan kreativitas, bisa jadi tanpa batas yang kita miliki, begitu teman-teman. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, terus berkarya.
Nah, terus berkarya ini artinya begini teman-teman. Ketika di dalam dunia per-YouTubean itu kan tidak lepas dari proses belajar. Belajar di dunia YouTube itu kan berangkat dari apa yang kita lihat atau hasil visualisasi, dan yang kedua hasil dari apa yang kita baca. Kan di luar sana itu kan banyak konten-konten kan dari apa yang kita lihat sekaligus kita baca, karena ada beberapa konten yang memang sengaja menampilkan sebuah tulisan dengan suara, tetapi kita sendiri yang tergugah secara emosional untuk membaca channel itu atau membaca materi atau konten yang sedang di-upload, kan begitu intinya teman-teman. Nah, di sini proses pembelajaran apa yang kita lihat, apa yang kita baca sebetulnya kan kembali kepada audien. Audien tuh ada yang suka hiburan, kembali ke misalnya motivasi, mungkin olahraga, mungkin bola, kan seperti itu. Nah, kalau saya katakan terus berkarya di sini, kalau saya boleh sarankan sih tetap membawa pesan moral teman-teman. Misalnya ambil contoh nih, saya juga melihat perkembangan channel-channel miliknya teman-teman yang berkaitan dengan dunia mitos, kemudian dunia goib misalnya ya. Itu bagus ya, karena memang bagaimanapun juga kan makhluk halus itu harus kita sadari ada di sekeliling kita. Cuma perbedaannya di dimensi lain kan, tapi pesan moralnya di situ kan paling tidak memperkuatkan keimanan kita bahwa Tuhan itu menciptakan makhluk lain selain kita manusia, kan begitu intinya. Jadi kalau saya melihat beberapa video masih memang ada kurangnya pesan moral ya. Kenapa? Kembali kepada kecerdasan kita sebagai audien penonton teman-teman. Jadi kalau teman-teman mempunyai konten yang saya ini sudah bikin capek-capek tapi berapa kali tontonnya itu rendah, terus kemudian channel ini sepi, gak usah dipikir terlalu ruwet ya. Kata kuncinya terus berkarya. Karena audien yang cerdas, penonton yang cerdas itu sebetulnya melihat sesuatu, membaca sesuatu demi masa depan ya. Apa yang kita lihat saat ini itu akan menentukan masa depan. Maksud saya seperti itu. Kalau misalnya ambil contoh, kalau saya secara pribadi kan suka menonton misalnya kalau TV itu ya, kalau TV Trans 7, terus kemudian CNN, memang selera saya seperti itu. Yang berita-berita mungkin teman-teman yang menemukan channel saya kebetulan butuh semangat. Kok heran ya, saya itu butuh semangat, saya itu butuh bagaimana bisa menjadi YouTube yang tidak loyo, terus semangat. Nah, akhirnya ketemu di channel ini gitu ya. Bisa jadi dengan bertemunya dengan channel ini, teman-teman sudah berpikir bagaimana channel ini untuk kedepannya. Jadi apa yang kita lihat itu berkaitan dengan prospek masa depan yang saat ini sedang kita siapkan. Kalau kita paham akan hal itu, berarti kita tidak usah gentar untuk berkarya. Jadi berkaryalah teman-teman. Kalau misalnya ada teman-teman yang komentar, padahal dia itu nggak cantik misalnya, dia nggak ganteng. Ada yang mengatakan juga, orang cantik mesti subscribe-nya cepat. Belum tentu ya. Orang yang jelek banyak kok subscribe-nya banyak gitu kan. Saya nggak harus menyebutkan channelnya, banyak sekali orang yang aneh, yang wajahnya ya katakan di bawah standar itu kan suatu apa ya, rezeki dari Tuhan. Dia dilahirkan seperti itu dengan kelebihan dan kekurangan. Kekurangan bisa menjadi sebuah kelebihan dan kelebihan bisa menjadi sebuah kekurangan. Nah, oleh sebab itu jangan gentar untuk teman-teman tidak berkarya. Tidak ada alasan harus cantik, harus ganteng, yang buruk dan lain sebagainya, kurang merasa cantik maksudnya atau kurang merasa ganteng. Itu bukan suatu kendala, itu hanya alasan kita tidak mau berkarya. Intinya begitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya ada teman gitu ya sedang ngobrol, kenapa ya kalau orang cantik, seksi, subscribe-nya banyak, kita yang jelek? Enggak juga ya, kembali kepada audien dan bagaimana kita membawakan perkembangan konten yang kita kembangkan di channel kita. Itu aja teman-teman. Jadi lagi-lagi dalam berkarya harus berpikir positif, ada hubungannya di sana. Bagaimana bisa berkarya kalau pikiran kita nggak positif? Begitu loh teman-teman maksud saya. Jadi kita harus tetap berkarya dengan mengedepankan pemikiran yang positif. Itu yang selama ini yang saya pegang teguh ya. Karena saya percaya bahwa audien itu yang memilih channel apapun bentuknya itu akan menentukan masa depan si penonton atau audien itu sendiri ya. Seperti itu. Jadi berpikirlah positif dan terus berkarya.
mengenai audiens itu suka yang mana itu bukan urusan kita. Yang penting terus berkarya, jangan jerah. Dengan demikian kita kan tetap bahagia. Memang tugas kita berkarya, kan begitu toh. Kemudian supaya kita tetap bahagia menekuni dunia per-YouTubean, yang terakhir yaitu belajar ikhlas. Nah, yang ketiga ini belajar ikhlas di sini artinya begini teman-teman. Kalau kita orang Islam ya, kalau kita mengembangkan channel itu, dalam mengembangkan channel itu kan tidak hanya ilmu pengetahuan, tidak hanya skill yang kita kembangkan, tidak hanya keterampilan, baik itu teknisnya, baik itu teorinya, tetapi penguatan religiulitas atau agama menurut saya penting. Karena begini, di dalam agama Islam itu tugas kita kan mengusahakan, mengikhtiarkan ya. Selebihnya adalah Tuhan yang punya, yaitu ikhlas itu sendiri. Terus dikompetkan dengan bahwasanya begini, kita manusia itu sebenarnya kan ada di dalam Islam ada 3 amalan yang tidak putus kan. Meskipun kita sudah meninggal ya, salah satunya kan amalan jariah, terus doa anak soleh, dan yang ketiga ilmu yang dimanfaatkan. Nah, di dunia per-YouTubean ini tidak bisa lepas juga dengan ilmu yang dimanfaatkan. Jadi artinya kita tidak mutlak untuk meraup rupiah gitu loh teman-teman ya, atau meraup dolar dalam hal ini, tetapi kita juga ada nilai religiulitas. Dengan nilai religiulitas itu menjadikan pribadi kita itu kuat, tangguh dengan dasar fondasi agama yang kita yakini. Insya Allah kalau Tuhan mengendaki juga bisa kok channel kita laris manis gitu loh teman-teman. Kalaupun tidak laris manis, kita masih punya pegangan. Kita hidup untuk dimaksudkan. Kita hidup, Tuhan punya maksud, punya tujuan. Tinggal bagaimana kita mampu berpikir positif, dan bagaimana kita bisa terus berkarya, dan bagaimana kita bisa bertawakal atau belajar ikhlas itu sendiri. Nah, di pointer yang ketiga di sini menurut saya muatan yang sangat mutlak dan sangat penting bagi kita manusia yang beragama ya teman-teman kita semua, termasuk saya tentunya, karena saya selalu berpegang teguh ya sudahlah, semua video, semua konten yang kita buat itu yang penting ada pesan moralnya. Meskipun keledisan itu ada pesan moralnya, meskipun kita bermain-main dengan binatang kesukaan ada pesan moralnya, terus kemudian ada channel yang berkaitan anak-anak main ada pesan moralnya, kemudian semacam dunia lain ya, kalau dulu tuh di Trans 7 atau di Trans TV itu semacam itu, atau semacam apa ya, mitos-mitos dan lain-lain ya, itu menurut kalau saya secara pribadi melihat channel seperti itu ya langsung saya tangkap positif. Kan lagi-lagi kan kembali ke persepsi penonton. Kalau saya langsung positif, oh iya ya, bahwa di rumah sakit ini, tempat ini angker dan lain sebagainya, ini sebagai salah satu pengingat bahwa kita itu bukan satu-satunya makhluk di dunia yang diciptakan oleh Tuhan, tapi Tuhan mempunyai makhluk lain yang perlu kita hargai dan memang perlu layak kita akui keberadaannya. Ya seperti itu. Jadi saya selalu berpikir positif itu ya. Kemudian dengan channel melihat sepi ya sudah. Yang penting kita sudah mengusahakan, mengikhtiarkan ya, memaksimalkan kreativitas potensi yang sekiranya kita miliki dengan kemampuan yang seperti apa yang teman-teman miliki, termasuk kemampuan saya yang saya miliki, ya sudah. Selebihnya Tuhan yang punya. Jadi kita yang penting sudah mempunyai apa ya, mempunyai protektif diri gitu loh teman-teman, sehingga kita nggak mudah down, sehingga kebahagiaan bisa kita apa ya, istilahnya bisa kita miliki. Jadi kita nggak mutlak harus melihat channel, karena jujur di saat longgar senggang gitu ya, saya ngelihat beberapa apa ya namanya miliknya teman-teman gitu ya, channel-channel yang nggak kenal sih ya sebetulnya. Saya nyari, saya klik gitu ya, kata ini saya ini ada yang video 4 tahun yang nonton 2 kali teman-teman, 4 tahun 2 kali, bayangkan. Terus kemudian ada yang 2 tahun ini, kok kenapa ya, kok konten-kontennya itu formal-formal, kok malah sepi, padahal itu ngajari orang pintar padahal. Tapi saya juga berpikir positif, oh iya ya, memang semua itu kembali pilihan pada audiens, begitu kan. Terus kemudian kita yang penonton yang cerdas misalnya, bukannya apa yang kita lihat, bukannya apa yang kita baca itu menentukan masa depan kita gitu ya, itu kan kita ya, orang lain kan belum, tidak bisa kita pasarkan seperti itu, begitu loh teman-teman. Jadi kata kuncinya harus ikhlas. Kita harus percaya bahwa
Kalau niatan kita sudah positif, semua itu tidak mutlak mengejar dolar atau dunia demi materi, ya insya Allah kita bisa happy fun gitu ya, senang gitu ya, nggak begitu terbebani dengan dunia per YouTubean. Jujur juga sih teman-teman, oleh sebab itu saya membuat setiap konten atau membuat video begini, saya mikir ya biasa saja, ya sudahlah, saya sepertinya kehabisan ide nih, kok pinginnya ngomong ini, ya sudah seperti itu, nggak saya jadikan sebuah beban itu. Bayangkan teman-teman, di luar sana tuh mungkin ada teman-teman yang bikin konten tuh sudah sulit, udah pakai biaya mahal, sudah punya tim. Kalaupun nggak punya tim manual seperti saya, harus belajar tutorial, kemudian menyampaikan lagi. Bayangkan itu berapa berat perjuangan teman-teman itu. Makanya saya nggak segan-segan kan, dengan tergugah, ya sudahlah, ini berapa kali tonton, subscribe, ngikuti, ya sudah seperti itu ya. Selebihnya kan tugas kita manusia kan memang melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, selebihnya dan sekurangnya berbalas seperti apa itu bukan urusan kita. Yang penting tugas amanah manusia adalah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, bukan memikirkan apa yang sekiranya akan balik kepada diri kita. Seperti itu ya teman-teman, kira-kira gagasan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman tentang bagaimana supaya kita bisa tetap bahagia meskipun menekuni dunia per-YouTubean, karena tak menutup kemungkinan dunia per-YouTubean menyita perhatian dan emosional kita. Oleh sebab itu, tetap bahagia dengan 3 tips yang saya sampaikan tadi di atas. Semoga video kali ini memberikan inspirasi dan semangat untuk teman-teman, sehingga tidak jera untuk terus berkarya di dunia per-YouTubean dengan tetap happy, tetap bahagia. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.